Seringkali dalam perjalanan hidup ini, kita pasti pernah mengalami hal-hal yang membuat semangat hidup kita menurun, atau bahkan hilang. Jika dibiarkan, hal tersebut akan membuat kita terpuruk dan hidup kita akan semakin sulit. Dan yang pasti, kita akan melewatkan berbagai peluang yang ada. Untuk membahas semangat atau motivasi diri kita yang mulai menurun ini, saya Mbah Yadi akan membeberkan detailnya. Namun, sebelumnya, kasih Mbah semangat juga, dong. Cukup kasih likes, tekan subscribe, dan tombol lonceng kuningnya, dong. Makasih ya, supportnya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah walhamdulillah, wala haula, wala quwata illa billahil ngaliyil ngadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruh Ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Anda yang masih bekerja, agar kita bisa mengatasi menurunnya semangat atau motivasi diri kita, maka hal tersebut akan bisa mempengaruhi kerja Anda. Karena kehilangan semangat, dan kinerja Anda pun menurun. Karena kinerja yang menurun, maka prestasi dan pencapaian Anda pun menurun. Jangankan bisa meraih promosi jabatan, bisa bertahan saja sudah untung. Begitu juga dalam bisnis. Dengan semangat yang turun, bisa menurunkan keuntungan bisnis Anda. Bahkan tidak menutup kemungkinan, bisnis Anda bisa turun atau bisa juga bangkrut. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali semangat hidup atau mengembalikan semangat hidup yang hilang. Salah satu yang menyebabkan mengapa kita tidak memiliki semangat hidup adalah karena pikiran kita yang negatif, sehingga membuat kita pesimis dan apatis. Jika sudah pesimis, pikiran kita selalu berkata, apapun yang kita lakukan percuma, tidak akan berhasil. Dan akhirnya menyerah deh. Jangan dong. Banyak yang mengatakan kondisi seperti ini dengan tidak punya keinginan. Ya, sepertinya putus asa, gitu loh, sob. Namun jika dipikir-pikir, siapa sih yang tidak punya keinginan? Keinginan punya. Hanya saja, mereka menguburnya karena sikap pesimistis. Mereka berpikir, buat apa punya keinginan jika tidak akan pernah dicapai atau diraih. Inilah yang membuat banyak orang akhirnya mengubur dalam-dalam keinginannya. Penyebab lainnya bisa juga karena hadirnya berbagai peristiwa yang memicu emosi negatif, seperti sedih, kecewa, marah, dan masih banyak lagi faktornya. Emosi inilah yang menguasai dirinya, sehingga tidak bisa berpikir logis. Sebagai contoh kegagalan, banyak orang yang kecewa dan sedih karena kegagalan, kemudian kehilangan semangat hidup. Atau juga karena kehilangan orang yang kita cintai. Banyak juga yang kehilangan semangat hidup karena rasa sedih yang mendalam. Sobat Ruh Ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, kehilangan semangat hidup dianggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk dan hamba Allah, hidup kita ini saja merupakan ujian. Jadi, kehidupan ini akan menguji kita dengan bermacam cobaan, termasuk kehilangan semangat hidup. Islam juga menekankan pentingnya berpikir positif, dan berharap, serta berpikiran baik kepada Allah. Jika kita mengalami kehilangan semangat, hal ini sebenarnya bisa menjadi satu kesempatan untuk introspeksi, sobatku. Selain itu kita bisa mencari hikmah dari hilangnya semangat kita tersebut, untuk semakin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semangat Anda mulai hilang, hal itu adalah hal yang biasa di dalam siklus kehidupan. Yang terpenting, jangan sampai sobat kehilangan semangat hidup, dan yang lebih penting lagi, segeralah untuk lebih mendekat kepada Allah, dengan memohon petunjuknya, berdoa dan beribadahlah yang lebih mendalam. Saya yakin, hal ini akan dapat membantu mengatasi kehilangan semangat hidup. Kemudian, jangan sampai menyendiri, segeralah silaturahmi, bisa ke rumah teman, saudara, atau akan lebih baik lagi, jika sobat mau mendatangi masjid, ataupun majelis-majelis
untuk ikut pengajian. Kembali kepada ulasan saya di depan, bahwa jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Tanamkan dalam hati dan pikiran sobat, dengan keyakinan kuat bahwa Allah memiliki rencana yang baik, dan pasti membantu mengembalikan semangat hidup kita yang hilang. Dengan memahami perspektif Islam tentang kehilangan semangat hidup ini, saya sangat berharap bahwa seseorang akan dapat menghadapinya dengan lebih kuat dan penuh keyakinan. Dia akan dapat membangkitkan semangat hidup kita kembali dengan suasana dan keadaan yang lebih baik. Sobat Ruh Ilahi, sekarang saya akan membahas bagaimana caranya untuk membangkitkan atau mengembalikan semangat hidup yang terlanjur down atau ngedrop. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah berusaha untuk mengingat kembali apa yang telah kita rencanakan sebelumnya, agar bisa kita raih kembali. Dalam tafsir Ibnu Katsir, saat membahas surah Al-Anfal, ayat 65, Ya ayyuhan nabiyyu haridil mukminina, alal qitali in yakum minkum isruna, sobiruna yaklibu, mi'ataini, wa yakum minkum mi'atun yaklibu, alfan minal lazina kafaru, bianahum qaumun la yafqahun. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Di sini dijelaskan sebuah contoh apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat pasukan musyrikin datang di perang Badar. Maka Rasulullah bersabda, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya sama dengan langit dan bumi. Rasulullah mengingatkan balasan surga bagi mereka yang berjihad. Dan para sahabat pun menjadi lebih bersemangat dengan harapan bisa meraih balasan surga. Mereka sudah tidak takut lagi akan kematian, yang mereka harapkan adalah surganya Allah Ta'ala. Kita bisa mengambil pelajaran, dalam hal lain pun sama. Kita akan bersemangat, saat kita mengingat apa yang ingin kita raih, tentunya. Setiap saat kita diberikan dua pilihan, tetap pada kondisi saat ini, yang tidak memiliki semangat. Atau, memilih kondisi baru, dengan semangat baru, untuk meraih semua keinginan kita. Betul gak, Sobat? Nah, sekarang, coba renungkan apa hasil yang akan kita raih, pada masing-masing, dari kedua pilihan tersebut. Apa akibatnya jika Anda terus tidak semangat? Dan, apa yang akan Anda dapatkan jika hidup kembali bersemangat? Renungkan. Tapi memang susah sih, mengubah kondisi ini. Maunya sih semangat, tetapi susah. Bener kagak? Baik, itu langkah berikutnya. Yang terpenting saat ini adalah, Anda harus memilih untuk kembali bersemangat. Untuk awalnya, itu sudah cukup baik, untuk diri Anda sendiri. Coba ingat-ingat kembali atau renungkan. Untuk apa Anda berbisnis? Untuk apa Anda semangat bekerja? Mungkin di antara kita, menjawabnya, untuk menafkahi orang-orang yang kita cintai. Lalu bagaimana jika kita gagal? Maka kita ambil langkah kedua. Yakni, yakinlah Anda bisa. Bisa apa? Ya, tentunya bisa memberikan keyakinan pada diri kita sendiri. Pertama, Anda bisa mengubah perasaan Anda yang semula sedih, kecewa, marah, dan sebagainya, sekarang berubah menjadi perasaan yang tenang. Ketahuilah sobatku bahwa perasaan itu sesuai dengan apa yang kita fokuskan. Jika fokus pikiran kita kepada hal yang negatif, maka perasaan kita pun akan ikut negatif. Jika fokus kita pada yang positif, maka perasaan kita akan ikut positif. Maka, cara mengubah perasaan adalah dengan mengubah fokus dari pikiran kita. Mungkin apa yang kita alami itu sangat pedih. Namun, dengan kekuatan sabar, insya Allah Anda bisa mengatasinya. Coba sobat renungkan, saya punya dua pertanyaan. Saya sangat berharap
bahwa pertanyaan ini akan bisa membantu Anda untuk mengalihkan fokus pikiran kita. Pertama, apa hikmahnya bagi saya dari peristiwa ini? Apa yang terpenting yang bisa saya lakukan saat ini agar kondisi membaik? Lalu, yang kedua, yakinlah Anda bisa meraih apa yang Anda inginkan. Kita harus memiliki keyakinan bahwa kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Keyakinan akan ketetapan dan ijabah dari Allah itulah yang harus Anda tanamkan di dalam otak, pikiran serta hati sobat. Maka, jika Allah berkehendak, maka semua itu bisa terjadi. Kun fayakun. Bagaimana caranya? Ya, jika tidak bisa, ya, kita harus belajar dong. Dan, jika tidak ada, tentunya kita bisa mencarinya. Jika belum cukup, kita bisa menambahnya. Jika jalan tertutup, kita bisa mencari jalan lain. Jika ada penghalang, kita harus bisa melaluinya. Jika terjal, kita bisa mendakinya. Seperti firman Allah, dalam surah Yusuf, ayat 87 ini. Ya, Bani Yashabu fatahasasu, min Yusufa wa ahihi, walatayasu min ruhilahi, innahula. Yayasu, min ruhilahi ilal qaumul kafirun. Yang artinya, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Selanjutnya langkah ketiganya, berkumpul dan bersamalah dengan orang-orang yang bersemangat. Carilah lingkungan orang-orang yang bersemangat, maka Anda akan terbawa semangat. Kesalahan banyak orang, justru, ketika kita sedang mengalami drop semangat, malah berkumpul dengan sesama orang-orang yang tidak memiliki semangat. Bukankah hal ini, justru, sedikit banyak orang-orang sekitar kita akan berpengaruh dan mempengaruhi kondisi kita? Iya enggak, sih? Satu perumpamaan, nih, teman yang baik dan yang jahat, adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Yang membawa minyak wangi, boleh jadi dia memberimu, atau kamu membeli daripadanya, atau paling tidak kamu mendapatkan harum semerbak daripadanya. Adapun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya, atau kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Diriwayatkan dari hadits Al-Bukhari dan Muslim. Jika kita belum bisa melangkah keluar, untuk bertemu orang, kita bisa memanfaatkan tulisan dan buku orang-orang yang bersemangat. Atau, kita bisa membuka YouTube, dan bergabunglah dengan channel-channel motivasi, pengembangan diri, dan wira swasta. Langkah yang keempat, kadang ada orang yang berkata, motivasi tidak berguna karena tidak bertahan lama. Menurut saya aneh. Mengapa, sobat? Coba perhatikan. Kenyangnya akibat makan, juga tidak akan bertahan lama. Sehari kita bisa makan 2 atau 3 kali, mungkin malahan 4 kali, dan masih ditambah ngemil. Benar, begitu. Itu sebagai bukti bahwa, akibat dari makan kita, juga tidak tahan lama. Begitu juga dengan mandi. Kita membersihkan badan kita ini, tentunya, dalam 1 hari saja, badan segar kita akan kembali bau dan kotor. Benar begitu, sobat. Apakah makan dan mandi tidak berguna? Jika lapar, ya, kita tinggal makan lagi. Jika badan bau dan kotor, maka kita mandi lagi. Nah, begitu pula dengan motivasi, sobat. Jika motivasi dalam diri kita sedang turun, atau habis, maka, segeralah isi lagi. Jadi sama dengan makan dan mandi, lakukan pengisian ulang motivasi itu secara kontinu. Seringkali di saat kita mengalami kesulitan, kebingungan, atau menghadapi yang berat, kita pasti kehilangan semangat. Seharusnya bukan begitu mengatasinya. Justru, kita harus mengisinya dengan semangat dan motivasi yang baru. Demikian Sobat Ruh Ilahi. Semoga kajian mengenai semangat hidup dan motivasi diri ini akan bisa membangun semangat Anda kembali untuk menuju kepada tujuan utama Anda. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.